Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang ini pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudari, adik-adikku, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus. Dalam perikop Injil Yohanes hari ini, di hari Minggu Prapaskah kelima, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa saat penderitaannya telah tiba. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti biji gandum yang harus mati agar menghasilkan buah. Bahwa seperti biji gandum yang jatuh ke tanah atau ditaburkan atau ditanam, harus masuk ke dalam tanah, harus lebih dahulu mati, agar ia dapat tumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Demikian pun Yesus, ia harus rela menderita sengsara dan mati di kayu salib, agar manusia
memperoleh keselamatan dan hidup, agar kita sekalian dapat menghasilkan buah. Yesus rela kehilangan nyawanya. Ia rela mati agar buah-buah penebusannya membebaskan dan menghidupkan kita sekalian. Saudara-saudariku, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Nubuat tentang saat penderitaannya yang telah tiba dilanjutkan dengan peringatan Yesus kepada muridnya dan juga kepada kita sekalian pada ayat ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Sabda Tuhan Yesus yang sama ini, Dia sendiri sampaikan dan ulangi selama 4 kali kalau kita lihat dalam kitab suci. Yakni dalam Matius bab 10 ayat 35, dalam Markus bab 8 ayat 35, dalam Lukas bab 17 ayat 23, dan dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 25. Kata nyawa di sini yang dimaksudkan dengan Yesus adalah hidup kita. Mencintai hidup artinya terlalu mementingkan hidupnya sendiri, sehingga tidak mengalami hidup yang kekal. Sedangkan membenci hidup menunjukkan sikap yang menilai hal-hal surgawi lebih penting dari hal-hal duniawi ini. Benar bahwa dunia akan berlalu. Segala keindahan akan layu, dan semua isinya akan lenyap. Jika demikian halnya, apa gunanya kita mengutamakan semuanya itu lebih dari harta yang kekal? Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Sebagaimana Yesus yang sungguh setia akan kehendak Bapa dan mengasihi Bapa dan kita sekalian hingga akhir hidupnya, kita pun diingatkan untuk senantiasa setia kepada Allah, mengasihi Dia dan sesama kita dalam seluruh hidup karya panggilan kita setiap hari. Mengasihi adalah cara hidup dan mati kita sebagai orang beriman, karenanya butuh keberanian, termasuk menerima, mengampuni, mengasihi sesama kita yang telah membuat kita kecewa, terluka, dan tersakiti. Kita harus berusaha untuk menghadirkan pekerjaan Allah di tengah dunia ini, demi membangun kerajaannya di tengah dunia ini. Apapun hidup, karya, panggilan yang setiap kita jalani saat ini, mari kita persembahkan semuanya untuk memuliakan Allah kita. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh setia kepada Allah, mewujud nyatakan apa yang sungguh menjadi kehendak Tuhan, apa yang sungguh
Tuhan ajarkan kepada setiap kita, maka janji keselamatan dari Allah sendiri menjadi bagian kita. Sebagaimana Yesus selalu dikasihi oleh Bapa, karena Dia juga begitu mengasihi dan setia kepada Bapa, maka kita pun pasti akan dikasihi dan tinggal bersama Yesus. Kalau kita pun selalu mengasihi Dia dan setia pada apa yang diajarkan, apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.